Oke, jadi pada video yang ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, submateri selanjutnya yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, jadi kita akan membahas pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, nanti bentuknya itu seperti ini kira-kira. Oke, jadi dia ada tanda pertidaksamaan, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Tanda-tanda di pertidaksamaan. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 atau pangkat atau kuadrat. Oleh sebab itu namanya pertidaksamaan kuadrat. Dua variabel karena variabelnya ada 2. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sekarang, kalau kita mau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, itu kita akan diminta untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, sama seperti pertidaksamaan linear dua variabel. Kita akan diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Nah, biar enak kita menyelesaikannya itu pakai grafik. Oke? Sama seperti yang tadi, di grafik itu kan akan ada pasangan titik X dan Y yang harus kita cari. Oke? Nah, kalau kita mau mencarinya, tadi gimana? Yang pertidaksamaan linear dua variabel? Kita coba-coba substitusikan kalau misalnya X-nya segini, Y-nya berapa, gitu kan? Nah, jadi, tapi sebelum itu, pertidaksamaannya ini kita ubah dulu jadi persamaan kan, jadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan Y. Oke, nah kalau sudah sampai sini berarti selanjutnya kita tinggal coba-coba. Nah, biar gampang, ingat ya coba-cobanya itu ini, biar gampang. Jadi kita coba-coba waktu X-nya 0. X0 ini kita substitusikan ke persamaan ini nih. Jadinya kan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan Y. Berarti 0 dikurang 3 sama dengan Y. Berarti negatif 3 sama dengan Y. Nah, berarti kita dapat nih, waktu X-nya 0, Y-nya itu negatif 3. Dapat 1 titik. Oke, nah sekarang yang harus kita coba-coba selanjutnya adalah Y sama dengan 0. Waktu Y-nya 0. Jadi kan jadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Loh, persamaan kuadrat berarti kita faktor, yaitu X dikurang X ditambah 3, X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya kita dapat negatif 3 atau X sama dengan 1. Kita dapat dua nilai X, artinya ada dua titik yang kita dapat. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya 0. Tetapi, waktu X-nya 1, Y-nya juga 0. Jadi ya, sudah dapat 2 titik nih. Artinya total kita punya 3 titik. Masih kurang nggak ini? Nah, ini masih kurang. Tuh. Nah, titik balik atau titik puncak. Titik balik atau titik puncak itu yang seperti apa? Kita buat. Oke, jadi kita cari dulu titik puncaknya. Dapat pasangan titik yang berikutnya. Ini masih X, Y ya. Jadi nanti X-nya itu akan bernilai min B per 2A. Lalu Y-nya akan bernilai D per min 4A. Min B per 2A. Min B berarti B-nya kan 2. Berarti min B, min 2. 2 dikali A. A-nya kan 1 nih. Berarti min 2 dibagi 2 atau min 1. Nah, sekarang yang selanjutnya itu kita cari nilai Y-nya. Y tadi kan didapat dari D per min 4A. D itu apa? D itu diskriminan. B kuadrat min 4AC per min 4A. Diskriminannya berapa? B kuadrat, berarti 2 kuadrat, 4 dikurang 4 dikali A-nya 1. C-nya negatif 3 per min 4 dikali A-nya 1. Berarti berapa? 4 dikurang 4 dikali negatif 3. Berarti kan 12. Berarti 4 ditambah 12, 16. 16 dibagi negatif 4, berarti negatif 4. Berarti dari titik puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 4. Oke, jadi ini kita sudah dapat 4.
titik. Oke, dari coba-coba kita tadi untuk dapat titik, kita kan melakukan 4 coba-coba ya. Nih, waktu X sama dengan 0, waktu Y sama dengan 0, dan kita cari titik puncak. Ini rumus titik puncak. Oke, nah, kita dapat 4 buah titik. Ini kita gambar ke koordinat kartesius. Yang pertama, titik pertama 0,-3, berarti X-nya 0, Y-nya -3, berarti -3 itu kira-kira di sini nih. Berarti di sini. Titik pertama sudah. Titik kedua sekarang -3,0. X-nya yang -3, berarti kira-kira di sini. -3,0. Sudah titik kedua 1,0 sekarang. X-nya 1, Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Puncaknya sekarang di mana? Puncaknya -1,-4. X-nya -1, Y-nya -4. Berarti di sini. -4. Berarti di sini puncaknya. Ini ya, -1 kan, X-nya -1, Y-nya -4. Berarti di sini. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita hubungkan. Oke, nah, gini ya. Oke, sekarang fungsi titik puncak itu adalah, nih, dia itu ada di puncaknya. Oke, itu maksudnya. Jadi nanti kita muternya itu, di sini, itu namanya titik puncak. Sampai sini ada yang keliru nggak? Ada ya, karena ini tanda pertidaksamaannya itu lebih dari, ingat kalau lebih dari atau kurang dari gambar grafiknya itu pakai garis putus-putus, oke? Di ini kita pakai garis putus-putus. Nah, gini ya, pakai garis putus-putus. Selesai grafik kita. Sekarang yang harus kita lakukan apa? Kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Pakai titik selidik. Masih sama, masih pakai titik selidik. Nah, tadi biar gampang, kita pakai titik apa? Pakai titik 0,0. Kita pakai titik 0,0 saja. Kita substitusikan ke pertidaksamaan kita, ke soal kita. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih dari Y. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih dari Y. Nah, kita substitusi X dan Y ini. 0,0 ini. Berarti kan 0 ditambah 0 dikurang 3 lebih dari 0. Benar nggak -3 lebih dari 0? Salah. Ini salah. Lalu kenapa kalau salah? Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kalau tadi ya, nih, kita bagi daerahnya itu jadi 2. Berdasarkan garis grafiknya ini. Ya. Nah, kalau di sini, ya sama bagi 2 juga. Ini kan bisa diterusin nih, ini bisa diterusin. Nanti daerahnya terbagi menjadi 2. Yang di dalam ini, kurva ini, dan yang di luar. Oke? Sekarang, 0,0 di mana? 0,0 itu di sini, ini nih 0,0. Posisi 0,0 di mana? Di dalam. Oke, posisi 0,0 di dalam. Tetapi 0,0 begitu kita substitusikan ke pertidaksamaan memberikan hasil yang salah. Artinya 0,0 itu bukan anggota himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Artinya daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang sebaliknya, yang ini. Oke? Kalau misalnya ini tadi bernilai benar, daerahnya yang di dalam kurva. Tetapi karena ini bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya yang di luar. Jadi begitu ya, menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Sekarang coba untuk latihan. Nah, untuk latihan coba kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini.